Syukur itu yang mengikat nikmat yang ada. Syukur itu umpan untuk nikmat yang belum ada. Nikmat Allah terbagi kepada 3 bahagian. Ada nikmat yang kita rasa, ada nikmat yang kita nanti belum kita dapat, dan ada nikmat yang tidak kita rasa. Ada, tapi kita tidak merasakan. Nikmat yang kita rasa bila kita meminta sesuatu dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu nikmat yang kita rasa. Nikmat yang kita minta tapi belum diberi dan kita berharap, berprasangka baik kalau Allah akan memberi, maka itu nikmat yang kita nanti, yang kita tunggu pemberiannya, pun itu juga nikmat. Yang ketiga adalah nikmat yang kita tidak rasa. Nikmat yang kita tidak rasa yang setiap hari Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tanpa kita mengingatinya. Nikmat nyawa, nikmat oksigen, nikmat bergerak, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat pergerakan, nikmat mulut boleh bercakap, nikmat mulut boleh makan, maaf cakap, hatta nikmat buang air pun juga. Semua itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa seseorang itu mengingatinya selalu. Kenapa kita maaf cakap kalau kita lepas daripada buang air kecil atau buang air besar, kita keluar, kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, mengatakan ghufranak, alhamdulillah alladzi adhaba 'anil adha wa afani. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan kepada aku hal-hal yang mengganggu aku. Ya subhanallah, keluar bilik air bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Betapa banyak nikmat yang Allah berikan namun tidak diingati oleh manusia. Karena sentiasa nikmat itu macam dah sebati, oksigen dan macam-macam nikmat yang ada ya. Nikmat kita bergerak, nikmat kita berfikir, nikmat kita berkeluarga, nikmat. Jadi semiskin-miskinnya orang itu masih dia dihujani nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang dia tak rasa. Tapi karena dia sentiasa mencari yang belum dapat, maka dia sentiasa merasa susah, merasa kurang, merasa tak cukup. Apa sebabnya? Sebab yang difikirkan nikmat yang belum dia dapat. Sebab yang difikirkan dibandingkan nikmat yang ada pada orang lain yang lebih kaya daripada dia. Tapi kalau dia melihat kepada nikmat yang sentiasa diberikan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak mampu menghitungnya. Oleh sebab itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah satu sikap sopan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak komplain kepada Allah dan tidak merasa kurang ke atas apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Fil hadis, walaupun dalam sanadnya ini ada dhaif, di akhir kiamat nanti ini setiap orang itu akan dibawa olehnya untuk dipertanggungjawabkan 3 kotak. 1 kotak amal baiknya yang dilakukan diisi di situ. Yang kedua amal maksiatnya. Yang ketiga kotak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mesti ditunaikan haknya. Jadi amal soleh, dosa, dan kotak lagi 1 nikmat. Pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah kasih. Diambil daripada kotak nikmat ini nikmat yang paling kecil, yang paling rendah untuk pertanggungjawaban kepada manusia itu. Ingin dilihat sejauh mana manusia bertanggung jawab kepada nikmat Allah yang paling rendah. Maka dikeluarkan nikmat Allah yang paling rendah, ditimbang dengan kotak yang isinya amal soleh. 1 kotak itu isinya amal soleh. Ditimbang mana lebih tinggi, yang lebih berat. Adakah amal solehnya sehingga boleh cover
nikmat yang Allah berikan sebagai tanda syukurnya, atau lebih berat nikmat yang belum tertunai syukurnya ketika ditimbang dengan amal solehnya. Ternyata kotak yang isinya amal soleh itu ketika ditimbang dengan nikmat yang paling rendah daripada nikmatnya Allah, masih lebih berat nikmatnya Allah yang belum tertunai dengan satu kotak amal soleh, dan itu sekecil-kecilnya nikmat, belum lagi sebesar-besarnya nikmat, belum lagi kotak maksiat itu yang belum ditimbang. Apa manusia akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala daripada segala nikmat yang diberikan oleh Allah? Berapa banyak itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Dengan nikmat yang mana lagi yang Allah berikan kepada kamu yang kamu dustakan? Diulang-ulang berkali-kali oleh Allah, tanya nikmat yang didustakan oleh manusia atau jin. Jadi melihat kepada nikmatnya Allah ini terlalu luas, terlalu besar, dan manusia wajib bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali membandingkan dengan orang lain akan nikmat yang tidak ada pada dirinya. Kata ulama mengatakan syukur itu qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Syukru qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Syukur itu yang mengikat nikmat yang ada. Syukur itu umpan untuk nikmat yang belum ada. Artinya orang yang bersyukur akan nikmat yang ada akan dipelihara oleh Allah. Yang kedua, orang kalau bersyukur, nikmat yang lain akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang ada dipelihara, tapi yang belum ada akan diberi. Dengan apa? Dengan syukur. Hatta nikmat kita tak sama dengan orang lain. Hatta orang lain jauh lebih nikmat daripada kita. Yang kita syukuri itu yang akan ditambahkan oleh Allah. Inilah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min azabi lasyadid. Tuhanmu mengisytiharkan kepada kamu, kalau kamu bersyukur Allah akan tambah. Nah, kalimat Allah akan tambah, yang ada itu kekal, kemudian ditambahkan. Kalau ditambah yang ada tak kekal, namanya tak ada tambahan lah. Yang ada itu kekal, ditambahkan lagi. Oleh sebab itu syukur dikatakan qaidun lil mawjud wa saydun lil mafqud. Pengikat yang ada, umpan kepada yang belum ada. Dengan demikian tidak ada hidup itu akan dirasa nikmat tanpa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.